Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal, kembali lagi bersama saya Alia di sini. Kali ini kita ketemu lagi di Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits. Kali ini adalah edisi spesial, yaitu edisi Ngabuburit Pengawasan yang mana akan hadir di bulan Ramadan ini. Dan sambil menunggu sahabat-sahabat berbuka, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu mitra Bawaslu Kota Tegal yang selama pemilu dan pemilihan selalu bersama kami untuk juga turut menginformasikan segala tahapan-tahapan, segala kegiatan kami. Yaitu ada Mas Teguh. Semoga Mas Teguh disapa dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman semuanya yang saat ini menyaksikan. Kebetulan kita dari pers ya, dari unsur-unsur pers. Dan di waktu pemilu kemarin kan ada 2 pemilu ya, pemilu dan pemilihan kita bersinergi dengan dari mulai awal tahapan sampai dengan akhir tahapan dan mungkin kita berharap juga nanti akan lebih baik lagi di sinergi. Terima kasih. Nah, ini ada beberapa yang ingin kita tanyakan kepada Mas Teguh sebagai salah satu unsur pers ya, yang kemarin juga kita sering berdiskusi dan juga membersamai kita dalam pengawasan. Nah, menurut Mas Teguh sendiri nih, apa sih peran pers dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengawasan pemilu dan juga pemilihan? Baik, Bu Alia, mungkin secara umum mungkin kita mengenal pers itu hanya sebagai media untuk publikasikannya. Sebetulnya di dalam publikasi itu ada beberapa fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi pendidikan, fungsi pengawasan dan sebagainya yang mungkin juga hampir sama kerjanya dengan Bawaslu. Nah, terkait dengan tadi peran pers di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, saya kira juga sudah masuk di dalamnya, bahwa pers itu juga memberikan informasi bagaimana berperilaku atau menjadi pemilu yang cerdas, menjadi pemilih yang cerdas, terutama kepada teman-teman atau adik-adik yang merupakan pemilih pemula. Kita ketika kita memberikan informasi terkait kegiatan Bawaslu, KPU maupun penyelenggara pemilu lainnya, kita juga menyampaikan secara detail tahapan-tahapan atau informasi-informasi yang harus yang dijalankan di dalam tahapan pemilu dan pemilihan itu. Jadi saya kira untuk fungsi pers juga bisa sebagai pemberi edukasi, karena di pers itu ada fungsi pendidikan, memberikan informasi, memberikan gambaran kepada pemilih yang dalam hal ini kebanyakan adalah masyarakat yang sebagai penikmat atau yang melihat pers itu, yang dalam hal ini adalah produk berita. Ya, mungkin dari masyarakat membaca, mereka menjadi tahu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar berita ya, tapi juga ada unsur edukasinya. Jadi memang sahabat-sahabat, begitu pula ketika Bawaslu melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan, kegiatan-kegiatan edukasi juga bermitra dengan pers, supaya menjadi kepanjangan tangan dari Bawaslu untuk bisa memberikan edukasi. Nah, tadi terkait dengan edukasi juga ada yang namanya integritas. Ya. Bagaimana Mas Teguh sendiri sebagai salah satu pers melihat peran pers ini dalam menjaga integritas pemilu dan juga pemilihan? Baik Ibu, dari kita teman-teman wartawan itu sebetulnya kan kita ada yang namanya kode etik jurnalistik. Nah, di dalam kode etik jurnalistik itu ada beberapa poin yang harus kita kerjakan selama kita menjalankan profesi kita sebagai wartawan, di mana ada salah satunya adalah independen dan akurat. Artinya kita ketika membuat sebuah berita terkait kegiatan apapun itu harus bersikap independen, tidak memiliki itikat tidak baik kepada salah satu pihak. Kemudian kita ada niat menjatuhkan salah satunya, kita tidak boleh seperti itu. Karena di sini ada kita diatur bahwa kita pers punya kode etik jurnalistik, salah satunya kita harus bersikap independen. Makanya di dalam produk berita itu kita tidak boleh memberikan opini. Oh, berarti hanya benar-benar fakta yang bukan menurut saya. Bukan, kita tidak boleh memberikan opini. Misalnya
dengan adanya ini, hasilnya ini, maka yang salah adalah ini. Kita tidak boleh seperti itu. Kita fungsinya hanya menyajikan sebuah informasi, kemudian di situ ada beberapa hal terkait pendidikan, kemudian ada pengawasan dan sebagainya. Nah, nanti yang menjadi hakim itu adalah masyarakat sendiri yang membaca berita itu, yang menilai pemberitaan. Oh, berita ini ternyata mengenai misalnya ada temuan money politik misalnya di Bawaslu menemukan money politik. Kita menyajikan apa adanya, baik dari sisi Bawaslu penegakan, kemudian dari sisi yang terlapor, yang pelapor dan sebagainya. Kita memberikan ruang yang sama sehingga nanti ketika tersaji sebuah berita, maka masyarakat yang menilai nih, oh ini ternyata ini. Kan kalau kita membuat berita terkait misalnya tentang temuan money politik, kan di Bawaslu sendiri menyampaikan dasar-dasar penegakan hukumnya. Nah itu kita juga sajikan seperti itu. Sajikan, kemudian kita berikan kesempatan kepada mereka yang terlapor untuk memberikan klarifikasi apakah sebetulnya itu termasuk money politik atau tidak, kan nanti masyarakat yang menyimpulkan. Iya betul. Kita Bawaslu punya dasar penegakannya, kemudian dari pihak yang dilaporkan mungkin menyajikan alasannya seperti itu, dan nanti yang memutuskan adalah publik. Jadi kita tidak boleh memutuskan, oh ternyata penegakannya Bawaslu seperti ini, kita tidak boleh seperti itu. Tidak menggiring opini ya. Kita tidak boleh menggiring opini. Dan juga kalau nggak salah ada hak menjawab juga ya di dalam penulisan berita itu. Iya. Mungkin saya jelas sedikit Mas. Jadi kalau Undang-Undang 40/99 itu kan mengatur seperti tadi ada hak jawab, ada apa. Nah, sebetulnya sebelum hak jawab itu muncul, itu kita juga sudah memberikan kesempatan ruang yang sama. Jadi ketika kita membuat sebuah berita, itu harus mencakup kedua belah pihak, yang namanya cover both side. Jadi kita harus mengcover dua belah pihak. Misalnya ada tadi teguran tertulis dari Bawaslu, nah kita yang ditegur siapa, kita juga memberikan kesempatan untuk berbicara. Kita menyajikan juga hal yang sama. Nah, ketika hak bicaranya di situ di satu berita itu dirasa kurang atau ada yang kurang pas, nah kita baru memberikan hak jawab kepada yang merasa dirugikan seperti itu. Ya, berarti perjalanannya panjang ya dalam berita itu. Nah, Mas Teguh nih tadi kan juga sudah saya sampaikan bahwa pers ini juga menjadi mitra Bawaslu ya. Bagaimana sih menurut Mas Teguh nih melihat kerjasama antara pers dan juga dengan Bawaslu Tegal selama pemilu dan pemilihan? Ya, kalau selama ini di Tegal sendiri khususnya ya, karena kita kan kebetulan juga aktif selama sebelum tahapan malah. Sebelum tahapan kita juga sudah berupaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Saya kira dengan Bawaslu selama ini hubungannya baik. Kita juga sering terlibat diskusi terkait aturan dan sebagainya. Jadi kita secara individu, saya pribadi saja tidak hanya sekedar mencari berita terus kemudian konfirmasi, tapi kita diskusi ketika ada temuan ini seperti apa, ini seperti apa. Nah, kita diskusi seperti itu. Ketika sama seperti kan dulu ya Bu ya, kita juga sering media misalnya ada sisi bisnisnya kan, kemudian ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Kan dari Bawaslu kan sering kali diskusi, Mas jangan seperti ini. Nah, kita mempertimbangkan itu juga, kita juga oh iya ternyata memang seperti itu. Nah, makanya kita juga akhirnya ya menghormati, kita sama-sama menghormati, sama-sama bekerja dengan enak. Akhirnya kan sampai sekarang kan alhamdulillah kan tidak ada persoalan dengan teman-teman pers. Ya karena juga media itu kan juga merupakan salah satu alat kampanye bisa juga kan, maka perlu kita juga sebagai Bawaslu memberikan beberapa himbauan, pencegahan supaya boleh ketika pers menjadi tempat kampanye ya untuk pemberitaan, tapi juga harus ada aturan-aturan sesuai dengan regulasi gitu. Oke, sahabat Bawaslu, kita akan ke pertanyaan terakhir sebelum nanti kita berbuka puasa. Apa ada saran dan masukan Mas Teguh kepada Bawaslu supaya nanti untuk kedepannya di pemilu 2029 insyaallah, tahapan akan dimulai 2027 insyaallah, apa ya masukan dan masukan kepada Bawaslu? Baik, selama ini kan memang hubungan kita kan memang sudah baik ya Bu ya. Cuma hanya ada beberapa hal yang perlu
saya kasih masukan bahwa yang pertama adalah fungsi kehumasannya. Mm-mm. Jadi fungsi kehumasannya itu lebih ditingkatkan lagi karena apa? Misalnya contohnya ini ketika ada sebuah kegiatan nih, Iya. kegiatan misalnya sosialisasi pengawasan partisipatif misalnya. Nah, ketika selesai kegiatan mungkin dari humasnya ini bisa membuat rilis, Bu. Oh, gitu. Nah, Siap, membuat rilis kemudian nanti di-share ke teman-teman media. Jadi mereka juga teman-teman yang tidak bisa hadir kan bisa otomatis bisa membuat dengan serangkaian tahapan-tahapan pembuatan berita itu. Kemudian kalau misalnya ada temuan-temuan memang kita juga menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa dipublikasikan secara full, kemudian ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita publikasikan seperti itu. Jadi mungkin hanya peran dari humas sendiri mungkin lebih ditingkatkan lagi dan ya kita kan nanti diskusi-diskusi di kemudian hari kan bisa lebih. Saya kira seperti itu. Siap. Oke. Makasih Mas Teguh atas kehadirannya di Ngopi Pahit edisi Ngebubut Pengawasan. Teman-teman, sekian dari kami. Jangan lupa untuk di-follow sosial media Bawaslu Kota Tegal, di-like dan komen. Kira-kira nanti teman-teman pengen tahu tentang apa lagi nih terkait dengan Bawaslu Kota Tegal. Nah, untuk mengakhiri podcast ini, mari Mas Teguh kita sama-sama dengan tagline Bawaslu. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.